Dan di sini Ibnu Qudamah setelah menguraikan tentang firman Allah, maka beliau menguraikan tentang Al-Quran yang bagian dari firman Allah. Beliau uraikan dengan sangat panjang tentang Al-Quran ini, sebab banyaknya orang-orang yang tergelincir di zaman beliau dalam masalah ini. Kalau ini diyakini, maka yang kecil apabila sudah diyakini, yang besar juga akan bisa diyakini nanti insyaallah taala. Maka pembicaraan di sini tentang Al-Quran kalamullah ini lebih khusus dari sifat kalam. Sifat kalam pembahasan secara umum yang masuk di dalamnya juga Al-Quran. Tapi di sini pembahasan khusus tentang Al-Quran. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Al-Qur'anu min kalamillah subhanahu, dari firman Allah subhanahu wa taala, Al-Qur'anul azim. Adalah Quran yang sangat azim, yang sangat agung. Nah, dikatakan kalamullah. Firman Allah subhanahu wa taala itu kalamullah. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa firman Allah adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Di antaranya Allah subhanahu wa taala berfirman, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Kalau ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, فَأَجِرْهُ, berikanlah perlindungan kepadanya supaya dia bisa mendengar firman Allah. Ini tentang orang musyrik. Ada hukum tersendiri dalam Islam. Orang kafir tidak boleh masuk ke negeri kaum muslimin kecuali dengan perlindungan dalam negara Islam itu. Di antara salah satu sisi pembolehan dia masuk ke negara muslim, kalau dia mau masuk ke negara muslim, ingin mempelajari Al-Quran, ingin mendengarkan firman Allah, yang boleh dia diizinkan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, kalau ada satu dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, sampai ia mendengar firman Allah. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa huwa kitabullahil mubin, dan dia adalah kitab Allah al-mubin. Di sini disifatkan Al-Quran ini dengan beberapa sifat oleh Ibnu Qudamah. Dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitabullahi al-mubin, yang sangat terang dan sangat jelas. Kemudian yang kedua, wa habluhu al-matin, dan talinya yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga, wa siratuhul mustaqim, dan jalannya yang sangat lurus. Ini semua tertera dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga dikatakan tanzilu Rabbil Alamin. Dia diturunkan dari Rabbul Alamin. Ya. Diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran itu diturunkan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maksudnya Allah, maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Nah, ini kan diturunkan. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Penurunan kitab, tidak ada keraguan darinya dari Rabbil Alamin. Nah, kemudian setelah itu dikatakan nazala bihi Ruhul Amin. Quran ini dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin. Ar-Ruh di sini yang diinginkan Jibril, Al-Amin yang terpercaya. Ala qalbi Sayyidil Mursalin. Diturunkan ke hati Sayyidil Mursalin. Siapa Sayyidil Mursalin? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang sangat terang, sangat jelas. Ini disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu Rabbil Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin Arabiyyin mubin. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabbul Alamin, ya, dari Rabbul Alamin. Nazala bihi Ruhul Amin, turun membawanya Ar-Ruhul Amin, Jibril, ala qalbika, pada hatimu, litakuna minal mundirin, supaya kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang sangat jelas. Lisan Arab yang sangat jelas, menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan lisan bahasa Arab. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Dan tidaklah kami menurunkan atau mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Munazzalun ghairu makhluq. Al-Quran ini diturunkan dan bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Dalam Al-Quran dikatakan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata laut itu sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka akan habis laut itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Walaupun datang lagi dengan semisal dengan itu dengan tinta, menunjukkan kesempurnaan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan bukan makhluk. Dan di sini Ibnu Qudamah mulai merinci ya sisi-sisi kenapa Al-Quran itu dikatakan kalamullah. Asalnya dia diturunkan dari sisi Allah. Kalau diturunkan itu bukan makhluk. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam, dan juga nusus yang lain menunjukkan tentang hal tersebut. Misalnya seorang muslim diperintahkan berdoa ketika turun di tempat yang baru dia singgahi misalnya, atau doa pagi dan sore, disyariatkan membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa yang dia cipta. Andai kata kalimat Allah, Al-Quran ini makhluk, maka di sini syirik akbar berlindung dengan kalimat Allah. Ya kan? Kan berlindung dengan kalimat Allah. Andai kata makhluk, ini artinya berlindung kepada makhluk. Iya. Kalau begitu Nabi mengajari berbuat kesyirikan. Itu keharusannya. Tapi ini menunjukkan bahwa kalimat Allah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu adalah sifat Allah. Ya. Karena itu boleh berlindung dengan sifat Allah. Kalau berlindung dengan sifat Allah boleh. Naam, a'udzu bi'izzatika, a'udzu billahi wa izzatihi min syarri ma ajidu wa uhadiruh. Saya berlindung kepada Allah dan izzanya dari kejelekan apa yang saya dapat dan saya takutkan. Ya, doa kalau kena penyakit, letakkan di atas tubuh, baca bismillah 1 kali, baca itu 7 kali, insyaallah hilang. Iya. Sebagaimana dalam hadits Utsman bin Affan, berlindung dengan sifat Allah. Demikian pula kalamullah dari sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan makhluknya. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah bahwa hanya milik Allah al-khalq, penciptaan, wal amr, dan perintah. Nah, di sini diperintahkan, dibedakan ya antara makhluk dan amr. Al-Quran itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk, Al-Quran bukan masuk ke dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perkara kami. Jadi amr ya, bagi Allah penciptaan dan perkara atau perintah. Dari perkara kami, dari perintah kami. Nah, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Demikianlah perintah Allah, perkara Allah yang diturunkan kepada kalian. Jadi Al-Quran masuk ke dalam al-amr. Dan di dalam ayat ini dibedakan, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bagi Allah al-khalq, penciptaan dan perintah. Maka di sini seorang harus punya keyakinan yang benar terhadap Al-Quran, kalamullah azza wa jalla. Kata beliau, fihi muhkamun wa mutasyabih. Di dalam Al-Quran itu adalah muhkam, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Telah kita terangkan tadi. Wa nasikhun wa mansukh. Dan ada yang nasikh, ada yang mansukh. Kita harus yakin ini. Ada yang nasikh, ada yang menghapus, ada yang terhapus hukumnya. Khasun wa am, ada yang khusus dan ada yang umum. Amrun wa nahi, ada perintah dan ada larangan. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak didatangi oleh kebatilan, tidak dari depan, tidak pula dari belakang. Al-Quran ini diturunkan dari Allah, Maha mempunyai hikmah, lagi maha terpuji. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah, andai kata jin dan manusia bersepakat untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, lihat ya penamaan Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka membantu sebagian yang lain untuk membikinnya, tidak akan mampu mereka.
membuat seperti itu. Baik, semua ini menunjukkan Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kata Ibnu Qudamah, wa hadha huwa al-kitabul arabi alladhi qala fihi alladhina kafaru. Dan inilah Al-Quran, inilah adalah kitab Arabi, kitab dengan bahasa Arab yang orang-orang kafir berkata tentang Al-Quran ini. Lan nu'minu bihadzal Quran, kami tidak akan beriman dengan Al-Quran ini. Wa qala ba'dhum, dan sebagian dari mereka berkata, in hadza illa qaulul bashar, sungguhnya ini hanya sekedar perkataan manusia. Qala Allah subhanahu, maka berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang seperti itu, sa'uslihi saqar, saya akan memasukkan mereka ke dalam saqar. Wa qala ba'duhum, ya saqar ini neraka, ya salah satu nama neraka, ya saqar, dimasukkan ke dalam neraka. Wa qala ba'duhum huwa syi'r, dan sebagian dari mereka berkata Al-Quran ini adalah syair. Adalah syair. Bait syair, sekira sudah dipahami ya, sudah bahasa Indonesia. Syair itu kalimat tersusun dengan susunan qafiyah tersendiri, ya susunan untaian tersendiri, itu syair. Kalau kita di Indonesia ini, pembicaraan itu terbagi dua. Ada pembicaraan biasa, dan ada pembicaraan yang bentuknya seperti pantun ya. Itu punya ukuran-ukuran tersendiri. Baik, syair itu dalam pembicaraan Arab itu ada dua, ada nithir dan ada syair. Ya. Syair itu susunan dengan susunan tertentu. Ya. Susunan dengan susunan yang tertentu. Seperti tadi saya baca dua bait syair dari Ibnu Al-Qayyim. Laqad taqallada fi kufrihi 50 fi, berhenti pokok pertama. Berikutnya asyrin minal ulama'i fil buldani. Kemudian yang keduanya wallalika iyu haka anhumu, titik situ, satur kedua dari bait kedua, satur pertama dari bait kedua. Terus satur kedua dari bait kedua dikatakan bal qad haka anhumu qad haka qablahu at-Tabarani. Bal qad haka qablahu at-Tabarani. Nah, ini bait syair tersusun dengan susunan. Ada ukurannya, ada timbangan-timbangannya. Nah, sembarang kalimat dikasih masuk. Tapi kalimat yang dikasih masuk harus sesuai dengan timbangan syair tersebut. Ada yang mengatakan Al-Quran itu syair. Ini perkataannya sebagian orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam Al-Quran, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan kami tidak pernah mengajarkan kepada Nabi Muhammad syair, dan tidak pantas itu untuknya. Tidak pantas bagi Nabi untuk hal tersebut. Nabi tidak pandai mengucapkan syair, tidak pandai membuat syair. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Sungguhnya Al-Quran ini adalah dzikir. Ya. Sungguhnya dia itu hanyalah sekedar dzikir dan Quran yang sangat mubin, yang sangat terang. Kata Ibnu Qudamah, falamma nafallahu anhu annahu syi'r wa athbatahu Qur'anan lam yabqa syubha lidhi lubbin fi anna al-Qur'an huwa hadha al-kitab al-arabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat. Lianna ma laysa kadhalik la yaqulu ahadun innahu syi'r. Lihat sisi pendalilan Ibnu Qudamah dari sini. Tatkala Allah menafikan bahwa Al-Quran ini bukan syair, kemudian Allah menetapkan dia ini sebagai Al-Quran, bukan syair, maka tidak ada lagi syubhat yang tersisa bagi orang yang punya hati, ya, bisa berpikir bahwa Al-Quran itu ini adalah kitab dengan bahasa Arab, yang kitab ini terdapat dalamnya kalimat-kalimat, huruf-huruf dan ayat-ayat. Kan begitu. Kalau tidak ada kalimat, tidak ada huruf, tidak ada ini, ja'anna ma laysa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syair. Sebab apa yang tidak seperti itu, maka tidak seorang pun mengatakan itu adalah syair. Karena Nabi berbicara dengan huruf, dengan kalimat, maka orang kafir mendengarnya, ya, mereka berdusta dan mengatakan itu syair. Dia miripkan seperti itu. Ya, menunjukkan ini dengan huruf dan dengan kalimat. Sebagaimana syair itu ada hurufnya, ada kalimatnya. Cuman memang bukan syair, karena susunan syair itu beda seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, setelah itu Ibnu Qudamah tekankan di sini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah dengan huruf. Jadi beliau bawakan di sini dalil-dalil bahwa Al-Quran itu adalah dengan huruf. Al-Quran itu ada huruf-huruf dan ada kalimat-kalimat.
beliau bawakan di sini globalnya 8 dalil. Beliau bawakan globalnya 8 dalil. Yang pertama tentang syair itu tadi. Itu dalil pertamanya dari Ibnu Qudamah. Jadi orang kafir mengatakan syair, dan tidak ada sesuatu yang disifatkan dengan sifat syair kecuali sesuatu itu mempunyai huruf dan mempunyai kalimat. Kemudian dalil yang kedua, kata Ibnu Qudamah, wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian berada di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka bawalah satu surah yang semisal dengannya, dan panggillah seluruh syuhada kalian, pembantu-pembantu kalian selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang kedua dari Ibnu Qudamah. Beliau ingin menetapkan bahwa Al-Quran itu dengan huruf dan kalimat. Kata Ibnu Qudamah, sisi pendalilannya, wala yajuzu ayatahaddakum bil ityan bimithli ma la yudra ma huwa wala yuqal. Dan tidak boleh menantang mereka. Ini kan ditantang orang-orang kafir yang ragu terhadap Al-Quran. Kalau kalian memang ragu, datangkan satu surah yang semisal dengan itu. Dan penentangan itu tidak bisa dilakukan kalau sesuatu yang dia sampaikan ini atau sesuatu yang akan ditentang itu ya adalah sesuatu yang tidak diketahui apa dia dan tidak bisa dicerna apa dia. Kalau dia bukan huruf, bukan kalimat, tidak dipahami, tidak mungkin ditantang bikin semisal dengan itu. Kan begitu kan? Ya. Berhubung karena dia punya huruf dan punya kalimat-kalimat, sudah kalian bikin yang semisal dengan itu kalau kalian mampu. Kalau memang kalian ragu dalam hal ini, dia terdiri dari huruf dan kalimat. Tapi di sinilah letak bahwa dia adalah kalamullah. Kalian walaupun berkumpul semuanya tidak akan mampu membuatnya. Letak mukjizat Al-Quran itu. Dipahami ini? Ini dalil yang kedua dari Ibnu Qudamah. Beliau ingin menekankan bahwa Al-Quran dengan huruf dan dengan kalimat. Dalil yang ketiga, kata beliau, Allah wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa idza tutla 'alaikum ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami yang sangat jelas, sangat terang, qala alladziina la yarjuna liqa'ana, berkata orang-orang yang tidak menghendaki perjumpaan dengan kami, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza, bawakanlah Quran selain dari ini, atau badilhu, atau gantilah. Maka katakanlah ya Muhammad, kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakan saya tidak mampu mengganti dari diriku sendiri, ini datangnya dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dari Allah. Tapi sisi pendalilan Ibnu Qudamah di sini, beliau ingin mendalilkan atau ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu dengan kalimat dan dengan huruf. Sebab di sini diperintahkan, dikatakan idza tutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas. Dan pembacaan itu dengan huruf dan dengan apa? Dengan kalimat. Tidak mungkin dibaca tanpa huruf, tanpa kalimat. Masuk akal enggak itu? Ya. Ada yang katanya membaca, tapi tidak terdengar huruf dan kalimatnya. Itu bukan orang yang membaca, tapi orang yang tidur. Seperti itu. Karena itulah orang yang membaca itu dengan huruf dan dengan kalimat. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu ayat-ayat Allah dengan huruf dan dengan kalimat. Ini dalil yang kedua. Dalil yang keempat, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau jelaskan di sisi pendalilan, fasbata anna al-Qur'ana huwal ayat allati tutla alaihim. Maka Allah menetapkan bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat dibacakan terhadap mereka. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Sungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas di dada-dada orang-orang yang berilmu. Ini Al-Quran dihafal di dalam dadanya orang yang berilmu. Maksudnya begitu, dihafal. Dan Al-Quran ini, andai kata tidak dengan huruf dan tidak dengan kalimat, tidak mungkin dihafal. Bagaimana caranya mau menghafal? Ya. Yang dia pegang di depannya kertas putih, tidak ada isinya sama sekali.
Ya, dikasih misalnya kertas, buku kosong, buku tulis kosong, kamu hafal isi buku ini. Tidak masuk akal. Apa yang mau dihafal? Nah, menunjukkan bahwa Al-Quran itu terhafal oleh para orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dengan huruf dan dengan kalimat. Andai kata tidak ada hurufnya, tidak ada kalimatnya, tidak bisa dihafal. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim. Sungguhnya dia adalah Quran yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab tertulis. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang disucikan di sini adalah para malaikat maksudnya. Kata Ibnu Qudamah, ba'da an aqsama ala dzalik. Allah berfirman ini setelah sebelumnya sumpah. Kan sumpah dalam ayat itu, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sampai seterusnya itu sumpah. Kemudian disebutkan ini penekanan bahwa Al-Quran itu tertulis dan sesuatu itu tidak bisa ditulis kecuali dengan huruf dan kalimat. Perintah kepada seorang misalnya, kau tulis ini. Kasih buku, tidak ada isinya apa-apa. Kamu katakan tulis ini. Apa yang dia mau tulis? Jadi penulisnya ini menunjukkan bahwa itu dengan huruf dan dengan kalimat. Ini dalil Ibnu Qudamah yang keempat, menunjukkan bahwa Al-Quran itu dengan huruf dan dengan kalimat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Kaf ha ya ain sad. Ini dalam surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Ini apa namanya? Huruf atau bukan? Ini huruf. Tidak ada orang yang berakal mengatakan itu bukan huruf. Ini huruf. Demikian pula ha mim ain sin qaf. Itu juga huruf. Dan kata Ibnu Qudamah, waftataha 29 suratan bil hurufil muqatta'ah. Allah membuka 27 surah. Semuanya dengan huruf muqatta'ah, terputus seperti ini. Alif lam mim. Kemudian di sini kaf ha ya ain sad. Ya, ha mim ain sin qaf ha mim. Kemudian taha sad qaf. Ya. Dibuka dengan huruf. Ini menunjukkan huruf itu. Nah, ini dalil yang kelima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang keenam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qur'ana fa'araba falahu bi kulli harfin minhu 10 hasanat wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bi kulli harfin hasanah. Hadits sahih. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mengi'rabnya, a'rabah, maka dia akan mendapatkan pada setiap huruf 10 kebaikan. Dan siapa yang membacanya dan dia lahan di dalamnya, lahan, ada kesalahan baca, maka dia mendapatkan pada setiap huruf 1 kebaikan. Hadits sahih. Ibnu Qudamah mensahihkan hadits ini di sini, dan oleh yang mentalik kitab ini, kitab Syekh Ibnu Utsaimin, dikatakan bahwa ini haditsnya lemah sekali. Nah, yang menjadi patokan adalah hadits yang kita sebutkan itu tadi. Hadits Abdullah bin Mas'ud mauquf terhadap beliau. Itu menjadi patokan bahwa setiap huruf dari Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Iya. Kemudian ini dalil beliau yang keenam. Ya, di sini jelas sekali bahwa setiap huruf dengan huruf. Kemudian beliau setelah itu bawakan juga hadits yang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufa, iqamat as-sahm, la yujawizu taraqiyahum, yata'ajjaluna ajrahu." Wala yata'ajjaluna. Bacalah Al-Quran sebelum datang nanti suatu kaum, mereka menegakkan huruf-hurufnya seperti menegakkan anak panah, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Hanya sekedar baca saja, tidak masuk ke dalam, sekedar dibaca saja. Yata'ajjaluna ajrah, mereka ingin bersegera mendapatkan pahalanya. Wala yata'ajjaluna, dan mereka tidak memperlambatnya. Nah, ini hadits disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sini kalimat yuqimuna hurufa, menegakkan huruf-hurufnya, menunjukkan Al-Quran itu dengan huruf. Wa qala Abu Bakar wa Umar, i'rabul Quran ahabbu ilayya min hifdhi ba'di hurufi. Mengi'rab Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran dengan i'rab, dengan bacaan yang benar, ya, dengan tajwid yang benar, itu lebih saya sukai daripada menghafal sebagian hurufnya.
Jadi membaca dengan bacaan yang benar lebih saya sukai daripada membaca sebagian hurufnya. Demikian perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini asar dilemahkan di sini oleh Al-Mu'allim. Dan juga dibawakan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kulli." Siapa yang kafir terhadap satu huruf ya dari Al-Qur'an, maka dia kafir terhadap seluruhnya. Dan ini perkataan Ali bin Abi Thalib sahih isnadnya kepada beliau, dan demikian keyakinan para ulama as-salaf. Siapa yang kafir terhadap satu huruf dari Al-Quran, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Nah, ini dalil beliau yang ke-7. Jadi yang ke-8 sudah ya. Yang ke-7 tadi perkataan Abu Bakar dan Umar, yang ke-8 perkataan Ali bin Abi Thalib, dan yang ke-9 beliau menukil ijma', kesepakatan. Kata Ibnu Qudamah, "Wattafaqal muslimuna ala addi suwaril Qur'ani wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi." Kaum muslimun sepakat menghitung jumlah surah Al-Quran. Ya, kan kita semua tahu Al-Quran itu dihitung surahnya, ya kan? 114 surah. Ini menunjukkan kalimat-kalimat surah per surah. Ya. Nah, dan dihitung ayat-ayatnya, dihitung kalimat-kalimatnya, dan dihitung huruf-hurufnya. Kemudian kesempatan yang kedua kata Ibnu Qudamah, "Wala khilafa bainal muslimin." Dan tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin fi anna man jahida minal Qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaihi annahu kafir. Dan tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwa siapa yang mengingkari dari Al-Quran satu surah saja, atau satu ayat saja, atau satu kalimat saja, atau satu huruf saja yang disepakati atasnya, ayat, kalimat, huruf yang disepakati, maka hukumnya dia kafir. Kata Ibnu Qudamah, "Wa fi hadha hujjatun qati'ah ala annahu huruf." Dan ini adalah hujjah yang betul-betul memutuskan sudah. Dan hujjah yang betul-betul kuat menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah huruf. Maka di sini ikhwani fillah, dan Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran termasuk dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini terdiri dari huruf dan kalimat. Kemudian juga di antara keyakinan ahli sunnah, Al-Quran itu minhu bada'ah wa ilaihi ya'ud. Dari Allah datangnya dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keyakinan ahli sunnah di dalam masalah kalamullah, apa yang tertulis, apa yang terlafadzkan, apa yang terhafal, apa yang terbaca, itu adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perbuatannya hamba, pekerjaannya dia, itu adalah makhluk, terhitung kepada hambanya. Hamba yang membaca, hamba yang mendengar, ya, hamba yang menulis, ya, kertasnya, ya, sebagai kertas, ya, ini semuanya makhluk. Tetapi yang tertulis, yang terbaca, yang terdengar, itu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara global tentang mu'taqad akidah ahli sunnah wal jamaah tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini akhir dari pembahasan kalamullah, dan sampai sini kita akan masuk bab setelahnya insyaallah lebih ringan lagi insyaallah. Ya, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang lainnya, ya, seputar melihat kepada Allah pada hari kiamat, masalah takdir, kemudian masalah adab kubur, masalah timbangan, masalah jembatan, masalah keimanan, masalah sahabat, masalah pemerintah, ya, masalah jihad, masalah ini dan seterusnya. Ya, kita akan bahas dengan ringkas. Saya cukupkan dulu sementara untuk sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.